Assalamualaikum. Halo teman-teman pejuang P3K. Selamat datang di video ini. Tekanan dalam mempersiapkan ujian P3K bisa sangat berat. Mungkin Anda merasa lelah, bingung, bahkan terkadang ingin menyerah. Namun, jangan khawatir. Dalam 15 menit ke depan, saya akan membagikan tips dan strategi praktis untuk tetap termotivasi dan fokus sepanjang perjalanan persiapan Anda. Yuk, simak sampai habis. Langkah pertama agar tetap termotivasi adalah mengingat tujuan Anda. Mengapa Anda ingin lolos PPPK? Apakah itu untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga, mewujudkan cita-cita, atau meraih kestabilan karier? Tujuan ini adalah fondasi dari perjuangan Anda. Oleh karena itu, tuliskan alasan Anda secara spesifik dan letakkan di tempat yang mudah terlihat, seperti di meja belajar, di cermin kamar, atau bahkan sebagai wallpaper ponsel Anda. Dengan begitu, setiap kali Anda merasa lelah, Anda dapat dengan mudah melihat kembali alasan besar di balik perjuangan ini. Tidak hanya itu, cobalah untuk menggunakan teknik visualisasi. Bayangkan dengan jelas momen ketika Anda berhasil lolos. Bayangkan bagaimana perasaan Anda ketika menerima SK PPPK pertama Anda, lengkap dengan rasa bahagia, bangga, dan lega. Rasakan dalam hati bagaimana momen itu akan mengubah hidup Anda dan orang-orang terkasih. Visualisasi ini adalah cara untuk menciptakan hubungan emosional dengan tujuan Anda, yang dapat menjadi dorongan kuat di saat motivasi Anda mulai menurun. Namun, menuliskan tujuan saja tidak cukup. Penting untuk memecah tujuan besar itu menjadi langkah-langkah kecil yang dapat dicapai setiap hari. Contohnya, jika tujuan Anda adalah menguasai materi ujian, pecahkan menjadi target harian, seperti menyelesaikan 20 soal latihan, atau memahami satu bab setiap hari. Setiap kali Anda menyelesaikan target kecil tersebut, beri penghargaan pada diri sendiri, seperti secangkir teh favorit atau waktu untuk bersantai. Pencapaian-pencapaian kecil ini akan membangun momentum positif yang terus mendorong Anda maju. Terakhir, selalu ingat bahwa perjalanan ini tidak hanya tentang hasil akhir. Proses belajar, tantangan yang dihadapi, dan setiap upaya yang Anda lakukan adalah bagian dari pertumbuhan pribadi Anda. Dengan memegang teguh tujuan Anda dan merayakan setiap kemajuan kecil, Anda akan menemukan motivasi yang lebih konsisten sepanjang perjalanan ini. Langkah kedua, motivasi bisa hilang jika Anda merasa kewalahan. Karena itu, penting sekali untuk membuat jadwal belajar yang realistis. Jangan terlalu ambisius dengan belajar 10 jam sehari. Itu hanya akan membuat Anda cepat lelah dan kehilangan semangat. Sebaliknya, pisahkan waktu belajar menjadi sesi-sesi pendek. Misalnya, belajar selama 1-2 jam dengan jeda istirahat di antaranya. Istirahat ini penting untuk memberi otak Anda waktu memproses informasi. Anda juga bisa mencoba metode Pomodoro. Belajar selama 25 menit, lalu istirahat 5 menit. Teknik ini tidak hanya membantu Anda tetap fokus, tetapi juga mengurangi risiko kelelahan mental. Selain membagi waktu belajar, penting untuk menentukan target harian atau mingguan yang spesifik dan terukur. Contohnya, selesaikan 10 soal latihan setiap hari atau baca 1 bab materi per minggu. Target kecil ini membantu Anda merasa lebih terkendali dan membuat perjalanan persiapan terasa lebih ringan. Ketika Anda mencapai target, jangan ragu untuk memberikan penghargaan pada diri sendiri, seperti menikmati secangkir kopi atau menonton video favorit. Penghargaan kecil ini akan memberikan dorongan motivasi untuk melanjutkan langkah Anda. Ingat juga bahwa perjalanan panjang selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Setiap upaya yang Anda lakukan, sekecil apapun, adalah bagian dari kemajuan besar Anda. Dengan pendekatan ini, Anda tidak hanya mempermudah proses belajar, tetapi juga menjaga semangat dan motivasi tetap menyala sepanjang perjalanan. Langkah ketiga, lingkungan belajar yang positif bisa meningkatkan semangat dan produktivitas Anda. Mulailah dengan memastikan tempat belajar Anda nyaman, rapi, dan bebas dari gangguan. Pastikan pencahayaan cukup, karena ruangan yang terang membantu meningkatkan konsentrasi. Meja belajar yang rapi dengan alat tulis yang siap digunakan juga menciptakan suasana belajar yang kondusif. Tambahkan elemen-elemen yang memotivasi Anda. Letakkan kutipan inspiratif di meja atau dinding dekat tempat belajar Anda,
seperti kata-kata yang mengingatkan Anda pada tujuan besar Anda. Anda juga bisa membuat papan visi yang berisi gambar atau catatan tentang impian dan target Anda. Misalnya, foto keluarga atau tulisan tentang manfaat yang akan Anda raih jika lulus PPPK. Elemen-elemen ini dapat menjadi pengingat visual yang kuat setiap kali semangat Anda mulai surut. Selain itu, penting untuk menghindari distraksi yang dapat mengganggu fokus Anda. Matikan ponsel atau gunakan mode pesawat jika tidak diperlukan, dan jauhkan perangkat seperti televisi selama waktu belajar. Jika Anda merasa sulit mengatur waktu, gunakan aplikasi pengatur waktu atau teknik seperti metode Pomodoro. Teknik ini membantu Anda bekerja dalam durasi fokus yang pendek, seperti 25 menit belajar diikuti dengan 5 menit istirahat, sehingga Anda tetap produktif tanpa merasa kewalahan. Lingkungan yang mendukung tidak hanya meningkatkan fokus, tetapi juga membantu membangun kebiasaan belajar yang lebih disiplin. Dengan suasana yang nyaman dan terorganisir, proses belajar akan terasa lebih ringan, lebih terstruktur, dan bahkan menyenangkan. Ingat, suasana yang baik adalah fondasi untuk membangun semangat dan motivasi jangka panjang. Langkah keempat. Belajar terus-menerus tanpa istirahat hanya akan membuat otak Anda lelah. Jangan lupa untuk tidur cukup, minimal 6-8 jam setiap malam. Tidur yang cukup membantu otak Anda menyerap informasi lebih baik dan meningkatkan kemampuan konsentrasi. Selain itu, jangan abaikan pentingnya aktivitas fisik. Olahraga ringan seperti jalan kaki, yoga, atau stretching dapat meningkatkan aliran darah ke otak, sehingga Anda merasa lebih segar dan siap belajar. Aktivitas fisik juga membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Ingat, tubuh yang sehat adalah kunci dari pikiran yang tajam. Dengan menjaga keseimbangan antara belajar dan kebugaran, Anda akan memiliki energi yang cukup untuk menghadapi tantangan setiap hari. Langkah kelima, persiapan ujian bisa terasa berat jika Anda menjalaninya sendirian. Oleh karena itu, carilah dukungan dari orang-orang di sekitar Anda. Bergabunglah dengan kelompok belajar atau komunitas persiapan PPPK. Berdiskusi dengan orang lain tidak hanya membantu memahami materi lebih baik, tetapi juga memberikan semangat ketika Anda merasa putus asa. Selain itu, berbagi cerita dan pengalaman dengan sesama pejuang PPPK bisa menjadi sumber inspirasi. Anda dapat saling memberikan tips dan motivasi. Jangan lupa, keluarga dan teman dekat juga bisa menjadi pendukung utama Anda. Kadang, kata-kata dukungan dari mereka cukup untuk mengembalikan semangat Anda yang sempat hilang. Langkah keenam, motivasi juga bisa datang dari penghargaan kecil untuk diri sendiri. Setelah mencapai target belajar harian atau mingguan, berikan hadiah sederhana, seperti menonton film favorit, menikmati makanan kesukaan, atau membeli sesuatu yang Anda inginkan. Penghargaan ini akan menjadi bentuk apresiasi pada usaha Anda sendiri. Selain itu, hadiah ini juga memberikan jeda mental yang sangat dibutuhkan selama proses belajar yang intens. Dengan merayakan pencapaian kecil, Anda akan lebih termotivasi untuk terus mencapai target berikutnya. Ingat, perjalanan panjang pun perlu diselingi momen-momen bahagia. Langkah ketujuh. Ingat, kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Jika Anda pernah gagal sebelumnya, jangan jadikan itu sebagai alasan untuk menyerah. Sebaliknya, gunakan pengalaman itu sebagai pelajaran untuk menjadi lebih baik. Fokus pada apa yang bisa Anda tingkatkan, dan teruslah berusaha. Cobalah untuk melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk berkembang. Setiap kali Anda belajar dari kesalahan, Anda sebenarnya sedang mendekatkan diri pada kesuksesan. Jangan takut untuk mencoba lagi, karena perjuangan Anda adalah bukti dari ketangguhan Anda. Jadi teman-teman, itulah tips untuk tetap termotivasi saat mempersiapkan ujian PPPK. Ingat, perjalanan ini memang tidak mudah, tetapi setiap langkah kecil yang Anda ambil membawa Anda lebih dekat ke tujuan besar Anda. Jangan lupa untuk terus percaya pada diri sendiri dan nikmati prosesnya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman Anda. Tetap semangat, dan sampai jumpa di video berikutnya.